Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jessica Lain, NIM 2314201127. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A4 semester 2 jurusan keperawatan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah komputer dasar dengan dosen pengampu Merdian Kaunang STMKOM. Dan video kali ini saya akan membahas materi tentang sejarah dan evolusi, konsep dasar dan jenis-jenis komputer. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang pertama, yaitu sejarah dan evolusi komputer. Berikut ini adalah sejarah dan evolusi komputer. Era mesin hitung mekanis. Pada awalnya alat hitung mekanis seperti abakus, slide rule, dan mesin jadwal digunakan untuk membantu perhitungan. Pada abad ke-19, Charles Babbage menciptakan mesin analitikal yang dianggap sebagai desain komputer mekanis pertama. Berikut komputer generasi pertama. Pada tahun 1940-an, komputer elektronik seperti ini yang dikembangkan. Komputer generasi kedua. Pada tahun 1950-an, transistor digunakan sebagai pengganti tabung vakum dalam komputer. Komputer generasi ketiga. Pada era sirkuit terintegrasi IC ditemukan. Komputer generasi keempat. Pada tahun 1971, Intel memperkenalkan mikroprosesor yang merupakan CPU yang terintegrasi dalam satu chip. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima melibatkan perkembangan teknologi seperti komputer jaringan berbasis web, komputer bergerak, dan kecerdasan buatan. Materi yang kedua adalah konsep dasar komputer. Berikut adalah konsep dasar komputer. Yang pertama, input adalah data atau informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Yang kedua, proses. Setelah mendapat input, komputer akan memproses data tersebut menggunakan komponen utama seperti CPU. Yang ketiga, output. Setelah proses selesai, komputer akan menghasilkan output berupa informasi yang telah diolah. Yang keempat adalah penyimpanan. Komputer memiliki komponen penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data dan program. Yang kelima, perangkat keras atau hardware. Komputer terdiri dari berbagai komponen keras seperti CPU, RAM, hard disk, motherboard, dan perangkat input-output seperti keyboard, mouse, monitor, dan printer. Yang keenam, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah program atau instruksi yang memberi tahu komputer cara melakukan tugas tertentu. Yang ketujuh, jaringan. Komputer juga dapat terhubung dalam jaringan baik melalui kabel dan atau nirkabel. Jaringan memungkinkan komputer untuk berbagi data, sumber daya, dan berkomunikasi dengan komputer lain di seluruh dunia melalui internet. Kita masuk dalam materi yang ketiga atau yang terakhir, yaitu jenis-jenis komputer. Yang pertama, komputer pribadi atau komputer pribadi adalah jenis komputer yang dirancang untuk digunakan oleh satu pengguna. Yang kedua, laptop adalah komputer portable yang memiliki semua komponen yang diperlukan dalam satu unit. Yang ketiga, tablet adalah perangkat komputer portable dengan layar sentuh yang lebih besar daripada smartphone. Yang keempat, smartphone adalah jenis komputer genggam yang memiliki kemampuan telepon, akses internet, dan berbagai aplikasi. Yang kelima, server adalah komputer yang dirancang untuk menyimpan. Yang keenam, superkomputer adalah komputer yang memiliki kemampuan pemrosesan yang sangat tinggi. Yang ketujuh, mainframe adalah jenis komputer yang dirancang untuk mengelola dan mengoperasikan sistem komputer yang besar dan kompleks. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat. Dan sebelum saya akhiri video ini, buat teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, ayo bergabung bersama kami di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pendaftaran bisa melalui online atau offline, menerima beasiswa, berakreditasi baik, waktu fleksibel, dan biaya kuliah terjangkau. Yuk buruan daftar, tunggu apa lagi?